Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah lana hikmataka wansur alaina min khazain rahmatika ya arhamar rahimin amin ya rabbal alamin. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan wa hassin maqasidana wa ba'd. Alhamdulillah, puja dan puji mari kita sama-sama panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita berbagai macam nikmat, baik nikmat iman, Islam dan ihsan. Semoga nikmat yang satu paket tadi terbawa oleh kita sampai ila yaumiddin. Amin ya rabbal alamin. Dan tak kalah pentingnya, kita semuanya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat sehat sehingga pada waktu ini, sore ini bisa bertemu dengan ngaji daripada bersama. Mudah-mudahan kesehatan yang kita miliki digunakan sebaik-baiknya untuk taat dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, salawat dan salam semoga tercurah terlimpah kepada paduka yang mulia, yakni habibana wa nabiyana wa karimana wa maulana Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga salawat dan salamnya Allah dilimpahkan kepada keluarganya, baginda Nabi, kepada para sahabatnya, kepada para tabi'innya, dan kepada kita sekalian yang selalu taat dan patuh kepada tuntunan dan ajarannya. Semoga kita semuanya mendapatkan syafaat dari baginda alam Nabiullah Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah ngaji Mansaba yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa seperti yang telah diwajibkan kepada umat-umat yang terdahulu. Tiada lain dan tiada bukan adalah untuk menggapai ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tiada lain dan tiada bukan adalah kuncinya untuk meraih prestasi takwa kepada Allah. Takwa adalah imtisalul awamirillah wajtinabul nawahi, menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangan Allah Subhanahu wa taala. Ini momentum Ramadan, momentum yang sangat indah, momentum yang sangat hebat untuk melaksanakan aktivitas daripada ketakwaan kita. Di dalam bulan Ramadan ini, bulan yang penuh berkah, bulan yang penuh rahmat, bulan yang penuh ampunan, dan bulan dijauhkan daripada api neraka. Kejarlah kita supaya kita hidup selamat, mendapatkan berkah daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka puasa ini adalah untuk Allah Subhanahu wa taala. Puasa ini adalah untuk, beda dengan amal-amal ibadah yang lainnya. Seluruh amal-amal umat Adam itu adalah untuk dirinya sendiri, kecuali puasa. As-sawmu li, puasa itu sekalian jamaah sahabat yang saya hormati dan muliakan. Mudah-mudahan kita bisa melaksanakan puasa ini dengan amalia siang harinya membaca Al-Quran, di malam harinya dengan memperbanyak sholat malam dan berzikir, bersolawat
kebaikan-kebaikan yang pahalanya penuh ganda. Satu kali kita sholawat sama dengan kita bersolawat 70 kali. Satu kali saja kita berzikir tasbih dilipat gandakan, ada yang mengatakan 1000 kali. Satu kali kita sholat malam sama dengan kita melaksanakan 1000 kali kita melaksanakan sholat malam. Puasa bulan Ramadan sama saja kita 1000 melaksanakan puasa di bulan-bulan yang lain. Amal ibadah dilipat gandakan. Begitulah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang baik dengan segala keesaannya, keagungannya, sehingga kita bisa meraih predikat-predikat yang mulia. Apalagi di kota malam 1000 bulan kita melaksanakan satu kali ibadah di malam hari sama saja kita melaksanakan 1000 bulan, Masya Allah. Atau 84 ditambah 3 bulan kita melaksanakan ibadah tidak terputus. Ini bersirat dari kisah daripada Syam'un Gojin di Asbabul Nuzul Quran. Ini dari Asbabul Lailatul Qadar ini, para sahabat mengatakan ketika Rasulullah SAW sedang ada di majlisnya dan di sana ada para sahabat mengatakan bahwa ya Rasulullah, apakah ada kita bisa melaksanakan ibadah seperti yang diceritakan tadi? Ada, yaitu nanti di akhir 10 daripada akhir Ramadan di sana ada 1000 bulan. Sebab nuzulnya adalah Syam'ul Gojin. Syam'ul Gojin ini diceritakan oleh Rasulullah SAW kepada sahabat-sahabatnya bahwa Syam'ul Gojin ini adalah seorang wali min awliya'illah, wali dari salah satu wali-walinya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kekuatan yang luar biasa yang mengalahkan seluruh tentara orang-orang kafir. Kalau toh seandainya ada Syam'ul Gojin, perang di mana saja tetap orang-orang kafir yang akan kalah. 1 berbanding 100, 1 berbanding 200, 300 sampai 1000. Syam'ul Gojin tak pernah kalah perang dengan orang-orang kafir. Sehingga orang-orang kafir itu pandai bersiasat. Dia bersiasat, ini kekuatan Syam'ul Gojin sampai hebatnya begini, ada apa? Maka dia datang dengan bala teman-temannya untuk mendekati keluarga daripada Syam'ul Gojin. Kebetulan ada istri Syam'ul Gojin suka ke pasar. Nah, di sanalah ada satu strategi untuk menyusun siasat, gitu. Gimana caranya supaya Syam'ul Gojin menjadi lemah dan tidak berdaya. Di sini istrinya Syam'ul Gojin kebetulan dia itu bukan orang Islam, yaitu kafir, ya. Makanya segala memilih orang itu kalau muslim harus dengan muslim. Jadi jangan muslim orang Nasrani, jadi nanti nggak magic, ya. Maka daripada itu ini Syam'ul Gojin digoda istrinya dengan perhiasan, dengan makanan, dengan pakaian, sehingga dia meleleh melihat perhiasan, melihat makanan, melihat pakaian. Kalau toh seandainya kamu, wahai istri Syam'ul Gojin, bisa tahu akan kelemahan daripada Syam'ul Gojin suamimu, maka ini hadiah-hadiah untukmu semuanya. Siapa orangnya kalau dikasih hadiah, dia akan menolak. Apalagi selama dia bersuamikan daripada Syam'ul Gojin belum pernah makan enak, belum pernah dikasih pakaian yang bagus, belum pernah dikasih perhiasan. Ini luar biasa, dikasih asalkan saja dia memberikan satu kelemahan daripada suaminya. Maka singkat cerita, saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Syam'ul Gojin dia sedang tidur, istrinya pulang dan dilihatnya Syam'ul Gojin sedang tidur
yang sangat lelah. Maka bisik-bisik terjadilah dengan orang-orang kafir tersebut menyiasati. Dia ngambil gimana caranya membawa Sam'un Ghajin. Maka istrinya dikasihlah tambang, dan diberikan sama istri Sam'un Ghajin. Setelah itu apa yang terjadi? Sam'un Ghajin diikat badannya, seluruhnya diikat kayak kita mengikat lepet kalau bahasa Sunda ya, diikat. Setelah itu apa yang terjadi? Sam'un Ghajin merasa pengap. Sam'un Ghajin merasa tidak nyaman napasnya. Maka dia terbangun. Ini apa yang terjadi? Itu sampai napas saya sesak begini. Maka dia keluarkan yaitu 10% daripada tenaganya. Dia langsung tambang yang diikat sama beliau itu langsung semuanya putus. Allahu Akbar, semuanya putus. Kekuatan Sam'un Ghajin baru 10%, tambang sudah semuanya hancur. Dan dia katakan, siapa yang mengikat saya? Di depan istrinya bilang, aku wahai sayangku, aku wahai cintaku, aku wahai Sam'un Ghajin. Kata istrinya, oh kamu, kenapa kamu mengikat saya? Kenapa kamu mengikat saya? Karena saya ingin tahu seberapa besar kekuatanmu, wahai suamiku, wahai kekasihku, wahai cintaku. Kamu dikirain siapa? Kalau toh itu bukan kamu, sudah sama saya tempeleng habis kamu. Berikutnya Sam'un Ghajin diam saja. Dan istrinya kembali ke pasar, bertemu dengan komplotannya orang-orang kafir, membicarakan siasat lagi. Ini Sam'un Ghajin gagal. Dengan dikasih tambang yang besar seperti itu sudah bisa melepaskannya dengan satu hentakan nafas. Coba cari yang lebih hebat, coba cari yang lebih kuat daripada tambang tersebut. Maka setelah dia berkomunikasi, setelah dia mensiasati, maka dikasihlah tambang yang terbuat dari besi, yaitu rantai-rantai kapal terbang. Maka dia bawa dengan 10 orang itu, tidak terangkat rantainya. Dan kebetulan ketika istrinya pulang lagi ke rumah, ya sangat-sangat amat kebetulan Sam'un Ghajin sedang tertidur lelap. Maka aksinya langsung dilaksanakan lagi, sahabatku yang sangat dimuliai Allah. Ini langsung diikat lagi Sam'un Ghajin dengan rantai kapal yang terbuat dari besi dan baja. Ini nih Sam'un Ghajin merasa pengap dan lebih berat. Ini ada apa lagi? Dia bangun dari tidurnya dan melihat ada di dalam badannya rantai-rantai besi yang sangat besar, sehingga dia langsung hentakan nafas. Allahu Akbar. Itu rantai-rantai semuanya pecah berantakan. Allahu Akbar, subhanallah. Kekuatan Sam'un Ghajin yang menjadi walinya Allah sangat luar biasa. Sehingga dia mengatakan, siapa lagi ini yang mengikat saya dengan rantai-rantai besi ini? Ya. Maka di sana ada istrinya. Aku wahai kakandaku, akulah wahai cintaku, akulah wahai kekasih. Itu mau apa kamu sebenarnya mengikat saya dengan rantai ini? Istrinya berkata, saya justru ingin lebih tahu seberapa besar kekuatan kakandaku, cintaku. Baru Sam'un Ghajin mengatakan, kalau boleh tahu wahai kakandaku, ini kekuatanmu itu dari mana sampai kamu sekuat itu? Nah, karena dirayu dengan rayuan gombal seorang istri, maka apa yang terjadi? Yang terjadi, Sam'un Ghajin mengatakan kepada istrinya, wahai istriku tercinta, sesungguhnya saya ini adalah walinya Allah, min auliyaillah, dari sebagian wali-walinya Allah.
Maka daripada itu saya mempunyai kekuatan dari Allah untuk menyelamatkan umat manusia dari orang-orang kafir. Maka sesungguhnya ketahuilah wahai istriku, kekuatanku sebenarnya ada di dalam rambutku yang panjang ini. Oh begitu suamiku. Ya, saya bangga, saya kagum dengan bersuamikan kamu wahai Sam'un Gojin. Setelah itu apa yang terjadi? Singkat cerita wahai saudara-saudaraku, istrinya memberikan lagi siasat dan dia mengatakan bahwa ini tidak ada lagi cara yang lebih jitu, yang lebih hebat. Jadi tidak lagi perlu tambang, tidak lagi perlu rantai besi. Saya mempunyai cara sendiri bahwa nanti Sam'un Gojin akan saya lumpuhkan, akan saya ikat dengan rambutnya yang dia puja. Karena Sam'un Gojin menurut riwayat ini rambutnya itu ikat dan ini diikat sampai 8. Jadi dia itu sangat mampu untuk bisa mengikat badannya dengan rambutnya itu sendiri. Maka aksi daripada istrinya Sam'un Gojin, ketika Sam'un Gojin tertidur lelap, dia langsung balut badannya dengan rambut Sam'un Gojin. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, mudah-mudahan Allah muliakan, dan sahabat fillah serta mansabah yang saya hormati dan Allah muliakan, semoga semuanya panjang umur, berkah selalu menyertai. Ini setelah Sam'un Gojin diikat dengan rambutnya, betul-betul dia merasa lumpuh, betul-betul dia tidak tahu apa yang terjadi. Dia lemah, dia lesu, takkan napasnya tidak berguna lagi untuk bisa membuka ikatan-ikatan daripada rambutnya. Sehingga melaporkanlah istrinya Sam'un Gojin kepada orang-orang kafir, dan orang-orang kafir bersorak. Semuanya ramai dan membawa daripada Sam'un Gojin serta menyerahkan hadiah-hadiah dari orang-orang kafir kepada istrinya Sam'un Gojin. Lalu Sam'un Gojin dibawa, ditandu bagaikan buruan-buruan yang mereka dapatkan di hutan. Dia ditandu, dia dibawa sampai bersorak-sorai. Semua orang-orang kafir yang melempari dengan batu, yang memukul dengan tangannya, yang menendang dengan kakinya, dan lain sebagainya. Sam'un Gojin dibawa ke basement. Langsung di bawah basement itu sudah tersiapkan orang-orang kafir yang sedang berpesta pora, rayakan kemenangannya bahwa Sam'un Gojin sudah lemah, Sam'un Gojin sudah tidak berdaya. Sam'un Gojin baru disalib di sana. Setelah itu ada orang kafir yang kakaknya dulu terbunuh oleh Sam'un Gojin. Ada yang rampung telinganya, maka dia minta, saya minta telinganya Sam'un Gojin. Sam'un Gojin dia ambil telinganya, lalu dipotong telinganya, dan telinganya langsung dibakar oleh orang tersebut. Orang kafir juga ada yang penasaran, lalu datang lagi. Dulu kakak saya langsung terpanah matanya, terpanah langsung matanya. Maka dia langsung mengambil mata daripada Sam'un Gojin, dia tancapkan ke matanya, dan lalu dia memakannya, matanya mentah-mentah. Allah sangat biadab sekali orang-orang kafir pada zaman tersebut. Setelah dianiaya, setelah diperdaya, setelah disiksa, Sam'un Gojin dia langsung memuja kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Jibril mengatakan, wahai Gojin, sesungguhnya Anda itu walinya Allah. Mintalah segala sesuatu, kemurahan, kemuliaan, kekuatan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
sehingga Sampun Gojin meminta kepada Allah, meminta ampunan kepada Allah dari apa yang telah dia perbuat, daripada yang telah dia ucapkan kepada istrinya, sehingga Allah Subhanahu wa taala mengampuni beliau dan memberikan lagi kekuatan pulih kembali kepada Sampun Gojin. Sehingga basement yang tersebut yang sedang pesta orang-orang kafir di basement tersebut, di guha tersebut, semuanya satu hentakan napas daripada Sampun Gojin, satu tendangan daripada Sampun Gojin, seluruhnya basement tersebut menjadi hancur. Dan apa yang terjadi? Seluruh orang-orang kafir yang berada pesta di dalam basement tersebut semuanya mati dan hancur. Sehingga Sampun Gojin berkata, wahai Rabb, ketika dikembalikan kekuatanku sempurna seperti ini, maka aku akan beribadah kepadamu 1000 bulan, yaitu 84 hari, 84 tahun ditambah 3 bulan. Mudah-mudahan asbabun nuzul daripada Lailatul Qadar ini kita mendapatkannya. 10 hari di akhir bulan Ramadan, perbanyaklah kita beribadah di malam hari. Sampai-sampai Rasul mengajak kepada anaknya, mengajak kepada anak istrinya untuk memperbanyak ibadah di malam hari. Mudah-mudahan kita semuanya bisa mengaplikasikan di dalam kehidupan sehari-hari, intinya di dalam momentum Ramadan ini yang penuh berkah, penuh ampunan, dan dijauhkan dari api neraka. Mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan keberkahan, kemuliaan daripada bulan yang mulia ini. Amin, amin, ya rabbal alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah lana hikmataka wansur 'alaina min khazain rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Allahumma barik lana bi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan wa hassil maqasidana wa ba'd. Alhamdulillah, puja dan puji mari kita sama-sama panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita berbagai macam nikmat, baik nikmat iman, Islam dan ihsan. Semoga nikmat yang satu paket tadi terbawa oleh kita sampai ila yaumiddin. Amin ya rabbal alamin. Dan tak kalah pentingnya, kita semuanya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat sehat, sehingga pada waktu ini, sore ini bisa bertemu dengan ngaji daripada bersama. Mudah-mudahan kesehatan yang kita miliki digunakan sebaik-baiknya untuk taat dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, salawat dan salam semoga tercurah terlimpah kepada paduka yang mulia, yakni habibana wa nabiyana wa karimana wa maulana Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga salawat dan salamnya Allah dilimpahkan kepada keluarganya, baginda Nabi, kepada para sahabatnya, kepada para tabi'innya, dan kepada kita sekalian yang selalu taat dan patuh kepada tuntunan dan ajarannya. Semoga kita semuanya mendapatkan syafaat dari baginda alam Nabiullah Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah ngaji Mansabah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa
seperti yang telah diwajibkan kepada umat-umat yang terdahulu. Tiada lain dan tiada bukan adalah untuk menggapai ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tiada lain dan tiada bukan adalah kuncinya untuk meraih prestasi takwa kepada Allah. Takwa adalah imtisalul awamirillah wajtinabul nawahi, menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini momentum Ramadan, momentum yang sangat indah, momentum yang sangat hebat untuk melaksanakan aktivitas daripada ketakwaan kita. Di dalam bulan Ramadan ini, bulan yang penuh berkah, bulan yang penuh rahmat, bulan yang penuh ampunan, dan bulan dijauhkan daripada api neraka. Kejarlah kita supaya kita hidup selamat, mendapatkan